pada video kali ini saya akan membahas uji validitas kuesioner pada mata kuliah probabilitas dan statistik. Nah, seperti yang kita lihat pada layar ini, sudah terdapat subjek sebanyak 12 subjek atau 12 orang yang diberikan masing-masing pertanyaan 10 pertanyaan pada skor item ini. Kemudian didapatkan hasil dari kuesionernya sebagai berikut. Nah, di sini kita akan menguji valid atau tidaknya pertanyaan yang diberikan. Nah, yaitu langkah pertama, kita akan menjumlahkan jawaban dari subjek pertama ini dengan cara yaitu sama dengan sum, buka kurung, kemudian sorot jawaban dari subjek pertama ini, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, maka sudah muncul hasilnya seperti ini, tinggal kita kopikan saja hingga subjek ke-12. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencari korelasi dari tiap-tiap pertanyaan ini, yaitu dengan cara sama dengan korel. Nah, ini. Di sini kita sorot array pertama yang terdapat pada pertanyaan pertama ini. Kemudian di sini pada laptop saya memakai simbol titik koma. Kemudian sorot array 2 yang terdapat pada skor total ini. Kemudian tutup kurung. Nah, di sini kita akan ikat dengan simbol dolar pada array 2 ini, karena pada skor total ini terdapat sel yang sama pada setiap baris dan kolomnya. Nah, ini kemudian kita enter. Nah, maka sudah muncul hasilnya seperti ini, tinggal kita kopikan saja ke samping seperti ini. Nah, maka untuk korelasi dari tiap-tiap pertanyaan ini sudah kita dapatkan. Kemudian langsung saja kita proses pada degree of freedom atau DF-nya, yaitu di sini kita mempunyai subjek sebanyak 12 subjek. Kita tulis 12, kemudian kita bebaskan 2, berarti sama dengan 10. Nah, seperti ini. Untuk R produk momennya, di sini kita lihat pada tabel R produk momen seperti ini, di mana data yang ke-10 yaitu R-nya 0,576. Kita kopikan saja. Nah, di sini kita pastekan. Nah, seperti ini, di mana R produknya 0,76. Di sini kita lihat kriterianya, dinyatakan valid jika R tabel kecil dari R hitung. Nah, kita lihat R hitung pada pertanyaan pertama yaitu 0,534253. Berarti besar R hitung daripada R tabelnya. Berarti ini tidak valid. Kemudian kita lihat pada R hitung pada pertanyaan kedua, yaitu besar juga. Di sini besar R hitung daripada R tabel ini. Nah, berarti ini valid karena R tabelnya 0,57 kecil dari R hitung 0,70 ini. Berarti ini valid. Kemudian kita lihat pada pertanyaan ketiga ini, di mana ini juga besar R hitungnya. Berarti ini juga valid ya, karena R tabelnya 0,576, di sini R hitungnya 0,87. Nah, kita lihat lagi, ini juga besar. Nah, untuk pertanyaan 5 juga besar, 6
juga besar 0,83. Kemudian pada pertanyaan 7 besar juga 0,78. Pertanyaan ke-8 juga besar 0,68. Berarti ini valid. Kemudian kita lihat pada pertanyaan 9. Ini tidak valid karena R tabel kita 0,576 sedangkan R hitung kita 0,29. Nah, kita lihat lagi, ini juga kecil. Berarti pada pertanyaan 1 ini, itu datanya tidak valid. Kemudian pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini valid. Nah, di sini untuk membedakannya kita beri warna yang beda. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan pada pertanyaan 1 itu pertanyaan 1 tidak valid. Kemudian pertanyaan 2 sampai dengan 8 itu valid. Kemudian pertanyaan 9 dan 10 itu tidak valid. Dikarenakan R hitung kecil dari R tabelnya. Maka itu dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Nah, kan pertanyaan 1 tidak valid karena R hitung kecil dari R tabel. Kemudian untuk 2 sampai 8, pertanyaan 2 sampai 8 itu valid karena R tabelnya kecil dari R hitung ini. Nah, begitu juga untuk pertanyaan 9 dan 10 tidak valid karena R hitungnya juga kecil dari R tabelnya. Nah, setelah kita tarik kesimpulan dan mencari menggunakan manual, maka pada Microsoft Excel ini juga dapat mencari secara otomatis menggunakan data analisis. Nah, di mana langkah pertama yaitu kita klik pada menu data, kemudian klik data analisis ini. Nah, di sini kita cari correlation pada analisis tools-nya. Nah, ini. Nah, di sini kita disuruh untuk input range-nya, yaitu kita sorot pada pertanyaan pertama hingga skor total ini. Kemudian di sini kita beri nama new worksheet-nya yaitu validitas. Seperti ini, lalu klik OK. Nah, maka sudah muncul untuk data analisisnya seperti ini, di mana di sini akan kita kopikan pada kolom terakhir ini. Lalu kita bandingkan. Itu di sini kita gandengkan untuk membandingkan data yang kita cari secara manual tadi. Nah, kita lihat yaitu pada pertanyaan pertama 0,534 ini sama. Kemudian untuk pertanyaan 2 0,70 sama.
Kemudian ini juga sama. Nah, berarti cara yang kita cari secara manual dan kita cari secara otomatis itu hasilnya sama. Nah, mungkin itu saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.